Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Endang Priliasari. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya tetap semangat dalam belajar meskipun kita belum dapat belajar tatap muka di kelas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja kaidah teks laporan hasil observasi itu sendiri? Sebelum mulai materi, silahkan kalian siapkan buku catatan. Kemudian di akhir pembelajaran, buatlah peta konsep agar kalian lebih mudah memahami materi kali ini. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kata atau frasa, verba, dan nomina. Apa itu kata dan frasa? Kata adalah satuan terkecil bahasa memiliki arti atau tidak yang bersifat bebas. Contoh, wayang. Verba adalah kata yang menunjukkan kegiatan atau perbuatan. Verba pada contoh paragraf ini adalah ditetapkan, mengurusi, dan menetapkan. Kemudian nomina. Nomina adalah kata yang menunjukkan benda. Misal, wayang, seni, pertunjukan, warisan, dan budaya. Nah, sekarang kita lanjut ke frasa. Apa itu frasa? Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif dan hanya menduduki satu fungsi dalam kalimat. Frasa verba adalah gabungan kata bersifat non-predikatif yang memiliki fungsi hanya sebagai predikat. Misal, sedang bermain. Gabungan kata ini menunjukkan adanya verba dari kata bermain. Frasa nomina adalah gabungan kata non-predikatif yang memiliki fungsi sebagai subjek atau objek. Misal, wayang kulit. Dari dua kata ini dapat kita temukan nomina. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi adalah pengimbuhan, berasal dari kata afiks yang artinya imbuhan. Afiksasi sendiri terbagi beberapa macam. Yang pertama ada prefiks atau awalan. Contohnya, berlari. Pada kata berlari mengalami pengimbuhan ber pada kata dasar lari. Berikutnya adalah infiks atau sisipan. Contoh, telunjuk. Kata telunjuk mengalami pengimbuhan sisipan pada kata dasar tunjuk. Afiksasi yang ketiga adalah sufiks atau akhiran. Contohnya, makanan. Pada kata makanan mengalami pengimbuhan akhiran an pada kata dasar makan. Afiksasi yang terakhir adalah gabungan. Pada kata berlarian mengalami imbuhan ber dan akhiran an pada kata dasar lari. Suatu kata yang mengalami afiksasi dapat mengalami perubahan jenis. Suatu kata dasar dapat berubah jenis menjadi verba apabila mengalami afiksasi atau imbuhan menasal, ber, dan di. Sedangkan kata dasar dapat berubah menjadi nomina apabila mengalami imbuhan atau afiksasi penasal, per, akhiran an, atau bahkan gabungan ke dan an. Contoh, ada kata pertunjukan, jenis katanya adalah nomina, mengalami afiksasi dari per dan an, berasal dari kata dasar tunjuk yang merupakan jenis
verba. Contoh yang kedua, kata berimbuhan menguasai. Jenis katanya verba mengalami imbuhan me dan akhiran i, berasal dari kata kuasa yang merupakan jenis verba. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan secara umum tentang suatu objek. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya. Kata merupakan adalah ciri utama dari kalimat definisi, yang mana ciri lainnya kalimat definisi ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata kopula, antara lain yaitu merupakan, ialah, dan adalah. Berikutnya kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan tentang ciri-ciri atau sifat-sifat suatu objek secara spesifik. Contohnya, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks menunjukkan adanya penggunaan kalimat tunggal yang hanya terdiri dari satu klausa. Contoh, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Sedangkan kalimat kompleks menunjukkan adanya penggunaan kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Kalimat kompleks sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa yang setara dalam kalimat. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki dua klausa ganda yang tidak setara. Contoh kalimat kompleks setara. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Di sini kita ketahui ada penggunaan konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi dan. Contoh majemuk bertingkat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini ada di satu tempat yang sama. Pada kalimat ini bisa kita lihat ditemukan adanya penggunaan konjungsi subordinatif, yaitu kata karena. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi.